Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, kalau adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu, berarti adik-adik sudah pakai baju yang rapi, sudah menyiapkan Alkitab, dan menyiapkan hati untuk mengikuti sekolah minggu online dengan sungguh-sungguh. Hari ini sekolah minggu online bersama Kak Hartman, dan Kak Hartman tapi nggak sendirian. Kak Hartman ditemani sama Kak Shirley. Hai Kak Hartman. Halo Kak Shirley. Halo. Kita hari ini? mau nyanyi lagu apa nih Kak? Loh, Kak Shirley mau sekolah minggu online. Oh, mau sekolah minggu online. Sama adik-adik. Tapi kan kalau mau sekolah minggu online juga berarti memuji Tuhan, Kak. Iya betul. Kok buka tutup terus sih, Kak? Soalnya Kak Shirley mau ngajar lagu baru. Oh, lagu apa itu, Kak? Yaitu lagunya buka tutup, buka tutup. Oh, berarti kita harus belajar lagu yang baru ya, Kak ya? Buka tutup. Iya, oke. Adik-adik kita belajar lagu baru. Nanti kalau buka tutup gitu ya. Ayo adik-adik berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yang semangat nyanyinya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang goyang. Buka tutup, tangan di bahu ngekok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum, tiktok. Digulung-gulung, sambil berseru Yesus. Digulung-gulung, jadilah murid Tuhan. Sekali lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang goyang. Buka tutup, tangan di bahu ngekok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum, tiktok. Digulung-gulung, sambil berseru Yesus. Digulung-gulung, jadilah murid Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu ini. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kami sehingga kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, Engkau juga memberi kami kesehatan sehingga kami semua dalam keadaan baik. Tuhan, sertai kami, biarlah melalui sekolah minggu hari ini kami boleh mendapat berkat melalui pujian, melalui firman, juga melalui aktivitas yang akan kami lihat dan kami dengar. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak, sudah semangat belum? Belum ini rasanya, Kak. Waduh, harus semangat dong. Gimana, Kak? Biar lebih semangat lagi, Kak. Kita mau nyanyi yang lebih bersemangat lagi. Lagu apa itu, Kak? Kalau tadi kan cuma ini Buka gini-gini tutup, ya. ya. Sekarang sama kakinya, Kak. Oh, sama kakinya. Ya. Tangannya juga, Kak? Oh iya dong. Harus satu badan semua. Oke? Oke. Kita nyanyi kudaki-daki. Oke, Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam luas samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam luas samudra. Ku dayung, 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 dayung jauh di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Senyumnya mana kak? Sudah kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Senyum yang lebar. Suka Kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersemangat memuji Tuhan. Sekarang kita juga harus bersemangat mendengar firman Tuhan, Kak. Iya. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya harus tetap bersemangat lagi. Kita menyanyi lagu firman Firman Tuhan Tuhan ada dari di hatiku. hatiku. Berdiri lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi buahnya, Kak. Yang besar buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Nah, kita akan mendengarkan firman. Sudah disiapkan Alkitabnya, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau pimpin, Tuhan temani kami, sehingga kami boleh mengerti apa mengenai firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Biarlah kami boleh selalu menjadi berkat dan kami boleh menjadi buah yang manis sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, kakiku sakit. Aku nggak sanggup lagi berjalan dan melakukan pekerjaan ini. Aku mohon untuk istirahat sebentar saja. Enggak. Dasar pemalas. Pura-pura saja kamu ini pasti. Ayo. Kerja. Cepetan. Pak, tolonglah. Ini saya sudah lemas. Sakit semua badan saya karena pekerjaan yang tambah berat dan banyak. Saya butuh istirahat. Enggak ada yang namanya istirahat. Sebelum pekerjaan ini selesai semua. Hari ini. Saya minta hari ini. Ayo cepat kerja. Aduh, bagaimana ini?
Hai adik-adik, namaku Musa. Aku sedang takut dan bingung. Bagaimana ini ya? Karena barusan saya dengar tadi bangsa Israel dihukum sama Firaun Raja Mesir untuk bekerja lebih berat. Dan itu semua gara-gara aku. Karena aku tadi menghadap Firaun bersama Harun kakakku dan mengatakan Tuhan meminta Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Tapi Firaun marah-marah. Dia berkata, "Aku tidak kenal siapa Tuhanmu itu. Dan aku tidak akan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir." Setelah itu, adik-adik, Firaun segera memanggil mandor-mandor yang mengawasi pekerjaan bangsa Israel. Dan Firaun berkata kepada mandor-mandor itu, "Hei, mulai sekarang kamu harus menyuruh bangsa Israel untuk pergi mencari jerami sendiri untuk membuat batu bata. Tidak boleh lagi kamu menyediakannya untuk mereka. Tapi ingat, batu bata yang dihasilkan bangsa Israel tidak boleh berkurang setiap harinya." Nah, adik-adik, kemudian mandor-mandor itu sekarang menyuruh bangsa Israel untuk mencari jerami sendiri untuk membuat batu bata. Tapi batu bata yang dihasilkan oleh mereka tidak boleh berkurang. Kalau yang dihasilkan berkurang, maka orang Israel dipukuli oleh mandor-mandor itu. Bangsa Israel menjadi lebih susah, pekerjaan mereka semakin banyak, semakin berat. Dan kemudian mereka protes kepada Firaun. Mereka protes kepada Firaun, kenapa sekarang pekerjaan mereka menjadi lebih berat lagi. Tetapi Firaun berkata kepada bangsa Israel, "Pemalas kamu, memang dasar pemalas, pergi dan segera lakukan pekerjaan seperti yang kuperintahkan." Itu hanya alasanmu saja, memang dasar pemalas. Karena itu kamu berkata, "Izinkan kami pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan." Aku tidak mau tahu lagi. Cepat pergi dari sini dan bekerja. Nah, adik-adik, tahulah sekarang bangsa Israel bahwa akulah yang menyebabkan semua ini. Dan kemudian mereka marah kepadaku. Ketika bertemu denganku, mereka berkata kepadaku, "Hei Musa, terkutuklah kamu, karena gara-gara kamu sekarang kami menjadi lebih menderita saat ini. Pekerjaan kami menjadi lebih banyak dan lebih berat." Aduh adik-adik, bagaimana ini kok bisa jadi begini? Apa yang harus kulakukan? Oh ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa kau biarkan umatmu menderita? Dan mengapa pula aku yang kau utus?" Kemudian Tuhan berbicara kepadaku Musa. Dia berkata, "Musa, janganlah kamu takut ataupun khawatir. Tenang, aku menyertai engkau." Dan pada akhirnya nanti kamu dan bangsa Israel akan melihat bahwa dengan tangan yang kuat aku akan menyuruh Firaun pada akhirnya akan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku kembali kuat karena Engkau selalu menyertai aku dan menolong aku pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, apakah
Tuhan hanya mengutus Musa, tapi kemudian dia meninggalkan dan tidak menyertai Musa? Tidak. Tuhan tetap menyertai Musa dengan tanda-tanda keajaiban yang diberikannya. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Tuhan memberi tanda-tanda keajaiban bagi Musa apa saja? Ada tongkat menjadi ular, apalagi? Ya, tangan yang dimasukkan ke dalam kantong kemudian jadi kusta dan kemudian pulih kembali. Kemudian apa lagi? Air menjadi darah. Dan kemudian Musa tetap keberatan untuk menghadap Firaun seorang diri. Dan Tuhan memberi Musa seorang penolong yang lain, yaitu siapa? Ya, Harun kakaknya. Ya, jadi meskipun Tuhan menyertai Musa, bukan berarti Musa bebas dari kesusahan, dari penderitaan. Demikian pula dengan kita, Tuhan tetap menyertai kita, tapi bukan berarti kita bisa lepas dari kesusahan dan penderitaan. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit, dihina teman, atau mungkin disalah mengerti orang seperti Musa. Kita melakukan kebaikan, tapi kemudian kita dimusuhi. Nah, adik-adik, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita, tetap menyertai kita, dan siap menolong kita pada waktunya. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan berseru mohon pertolongan Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalan ini ya adik-adik. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Sekarang kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih karena kami boleh melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan pada Musa. Demikian pula tolong kami untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyertai setiap kami dan menolong kami melewati setiap kesulitan, dan Tuhan akan siap menolong kami. Tuhan, dengarlah doa kami dan kiranya Tuhan boleh menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan adik-adik. Adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk men-scan QR Code yang tertera atau dapat mentransfer ke rekening gereja GKI Dharma Satelit. Oke. Kita sambil memberi persembahan, kita memuji burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan aktivitas. Coba lihat Kak Mega hari ini pakai apa ini? Ya, ini seperti Fir'aun ya. Hari ini kita akan buat ini nih, mahkotanya Fir'aun, bukan mahkota ya. Ini apa ya? Seperti topeng-topengan ya. Kita akan buat seperti ini ya. Siap adik-adik? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Yuk kita lihat. Kertas warna putih. Lalu kalau adik-adik di rumah punya cat air, boleh pakai cat air. Kalau misalnya tidak punya, adik-adik boleh pakai pewarna yang lain atau boleh pakai kertas warna-warni. Terserah adik-adik ya. Lalu karena Kak Mega hari ini pakai cat air, maka Kak Mega butuh airnya ya, nanti buat ini membersihkan atau memberikan di cat airnya ini supaya nanti bisa kita pakai gitu. Lalu butuh lem, butuh gunting, spidol, dan penggaris. Nah, kalau adik-adik di rumah punya printer atau punya laptop, adik-adik boleh mencari di internet. Ya, ada banyak template-nya. Bisa di search template-nya lalu di print. Nah, lalu kita tinggal warnai itu. Kali ini kalau adik-adik di rumah tidak ada printer, boleh pakai kertas warna putih ya. Lalu kita lipat kertasnya menjadi 2. Sebentar, kami singkirkan dulu ya. Kita lipat kertasnya menjadi 2 ya. Sorry, seperti ini. Lalu kita buat desainnya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Berikutnya kita buat pola yang lain. Kita buat pola yang ada di kepalanya tadi ya. Kita butuh kertas lagi. Nah, Kak Mega sudah bagi 2 kertasnya seperti ini. Kita gambar polanya. Adik-adik boleh lihat di internet polanya supaya dapat contoh. Perhatikan punya Kak Mega juga boleh. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi polanya, kita akan beri warna. Yuk kita beri warna. Yang pertama kita mau beri warna tadi ya, yang sudah kita bagi 2 tadi ya. Sebelum diberi warna, kita buat dulu garis-garisnya supaya terlihat nanti warnanya berubah-berubah ya, berubah-ubah. Kita pakai penggaris dulu. Kita ambil kira-kira bagian segini ya. Yang ini sih terserah adik-adik sih. Ini nanti akan kita pakai untuk kita kasih lem. Ya, bagian ini tidak diberi warna. Yang ini adik-adik bisa kira-kira sendiri. Nah, kalau sudah selesai seperti ini adik-adik, kita akan beri warna. Kak Mega hari ini pakai cat air. Kalau adik-adik di rumah boleh pakai apapun ya. Kita warnai bagian ini ya. Saya mau warna apa dulu ya? Warna orange dulu. Saya kasih warna orange. Nah, seperti ini adik-adik. Lanjutkan sampai bawah ya. Warnanya pilih adik-adik yang warna-warni. Kalau sudah jadi nantinya akan jadi seperti ini nih. Tara, wah cepat sekali ya karena kamu sudah warnai dulu tadi. Nah, adik-adik bisa lakukan sendiri ya di rumah ya. Kalau sudah selesai lalu bagaimana? Kita potong dulu jadi 2 ya. Jadi di bagian tengah-tengah tadi sudah dibagi 2, kita potong. Seperti ini adik-adik. Nah, kita simpan dulu ya. Sekarang kita beralih ke bagian ini dia, bagian kepalanya ya. Kita juga akan warnai, tapi sebelumnya kita buat polanya dulu ya adik-adik ya. Ambil seperti ini. Lalu kita beri garis di sini ya, di tepinya ya. Kita buat polanya seperti ini adik-adik.
Misalnya dari sini ya. Kalau sudah selesai, sama seperti yang tadi, kita akan beri warna. Misalnya nih, kita pakai warna apa ya? Kita pakai warna merah. Nah, adik-adik boleh lanjutkan mewarnai bagian yang lainnya ya sampai selesai. Kalau sudah jadi bagaimana? Nih, lihat. Jadinya seperti ini adik-adik contohnya ya. Boleh adik-adik kreasikan sendiri. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Kita akan satukan bagian-bagian yang lainnya tadi ya dengan lem. Ini dia. Nah, jadi ada bagian ini. Ini juga untuk kepalanya ya. Kita bisa tempel di sini adik-adik. Bagian yang warna putih tadi yang tidak kita warnai, kita kasih lem. Juga satunya ya. Nah, seperti ini adik-adik. Wah, lalu bagaimana supaya bisa masuk ke kepala kita? Kita akan buat ikatannya ya, kertasnya ya. Kak Mega sudah siapkan kertas seperti ini, ada 2 ya. Kita akan buat satu dulu. Di sini kita sambung kertasnya. Boleh pakai kertas bekas loh. Nah, sebelum adik-adik satukan bagian ini, lebih baik adik-adik ukur dulu dengan kepalanya adik-adik ya, supaya nanti tidak kebesaran atau kekecilan. Jadi, silahkan diukur terlebih dahulu dengan kepalanya. Nah, Kak Mega ukur kepalanya. Kira-kira seperti sinilah. Ya. Lalu diberi lem. Setelah diberi lem, ya, kita rekatkan di bagian belakangnya adik-adik. Nah, jadi deh, mudah bukan? Adik-adik bisa membuat sendiri di rumah. Lakukan dan jangan lupa ya, foto hasil karya kalian. Lebih bagus lagi kalau kalian juga pakai ini. Kalau sudah difoto, adik-adik bisa kirim foto adik-adik yang paling bagus ke email GKI anak salah di Kak Mega nih. Alamat emailnya adalah komisianakgkidasa@gmail.com ya. Jangan lupa ya, ditunggu kiriman fotonya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan berkati. Apa sih itu Kak, kok dimainin terus? Ini peniti. Oh, peniti. Itu kan buat yang anu baju itu Kak. Oh, nggak mesti. Peniti ini bisa macem-macem. Pokoknya bisa ini, kalau apa kancingnya baju lepas ditaruh sini. Supaya nggak kelihatan. Bisa. Oh iya, aku punya mainan. Ayo kita main dengan peniti. Ayo. Ya, nanti Kak Hartman pilih. Ini nanti tak genggam. Yang mana Kak Hartman pilih yang ini atau yang ini. Oke. Harus bener loh ya. Oke Kak, siap. Ayo. Adik-adik boleh pilih ya. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yeay, salah lagi. Lagi. Yang ini. Yeay, salah lagi. Adik-adik tadi pilihnya kira-kira bener nggak? Sekali lagi Kak Atman ya. Oke. Harus bener loh ya. Ya. Yang ini. Wah, bagus ya Yeay. gitu. Kalau milih tuh yang benar. Kita jadi anak Tuhan, itu kita memilih, memutuskan mengikut Tuhan. Itu adalah jalan yang benar. Oh, gitu, Kak. Iya, betul. Nah, itu ada lagunya, Kak. Ayo kita nyanyikan, Kak. Iya, I have decided to follow Jesus.
Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagi lebih semangat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Kak Sherry mau ingatkan, kalau adik-adik buat aktivitas, entah itu bikin apa ya yang diajarin sama guru sekolah minggu, atau memasak, atau menyanyi. Nah, jangan lupa kirimkan ke email komisianak@gmail.com. Kalau nggak bisa, minta tolong Bapak sama Mama. Nanti guru-guru akan menunggu hasil karya adik-adik. Ya, nanti kita akan tayangkan. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, tapi jangan khawatir, minggu depan datang lagi. Kita akan datang sekolah minggu lagi bersama adik-adik lagi ya. Kita mau menutup dengan doa. Sekarang Kak Hartman yang akan menutup doanya ya. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Dadah. Minggu. Tuhan memberkati.